Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa kembali menyapa kamu lewat Quick Devotion. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan singkat yang bisa menguatkan iman kita setiap hari. Hari ini kita mau belajar bersama tentang satu hal yang sederhana, tapi seringkali paling sulit dilakukan, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti kita minder, lemah, atau tidak berharga. Justru kerendahan hati adalah kekuatan yang besar, karena di dalamnya ada pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Alkitab berkata dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Artinya, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sedang membuka pintu berkat-Nya untuk mengalir dalam hidup kita. Banyak orang gagal mengalami berkat Tuhan bukan karena kurang doa atau kurang usaha, tetapi karena hatinya penuh dengan kesombongan, merasa bisa sendiri, merasa lebih baik dari orang lain, atau merasa tidak perlu Tuhan. Padahal kesombongan adalah penghalang terbesar untuk berkat Tuhan masuk. Contoh nyata bisa kita lihat dalam kehidupan Yesus sendiri. Dia adalah anak Allah, raja segala raja, tapi datang ke dunia dengan rendah hati. Dia lahir di palungan, hidup sederhana, bahkan rela membasuh kaki murid-muridnya. Dari kerendahan hati itulah keselamatan, berkat terbesar, dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Teman-teman, kerendahan hati juga membuka pintu berkat dalam relasi kita. Orang yang rendah hati mudah diterima, disukai, dan dipercaya. Sebaliknya, orang yang sombong sering ditolak, dijauhi, bahkan kehilangan kesempatan. Jadi kalau kamu ingin hidupmu penuh berkat, mulai latihlah hati yang rendah di hadapan Tuhan dan sesama. Ada 4 sikap rendah hati yang membuka pintu berkat. Yang pertama, belajar mendengar lebih banyak daripada berbicara. Orang yang rendah hati sadar bahwa mereka tidak selalu harus menjadi pusat perhatian. Dunia ini terlalu sibuk dengan orang yang ingin didengar, tapi terlalu sedikit orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Padahal mendengar adalah tanda kasih, tanda kita menghargai orang lain. Bayangkan seorang sahabat yang hanya terus-menerus berbicara tentang dirinya sendiri, tanpa pernah mau mendengar apa yang kita rasakan. Hubungan itu pasti tidak akan bertahan lama. Demikian juga dalam pelayanan atau pekerjaan. Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang mau mendengar suara timnya, bukan hanya memberi instruksi. Firman Tuhan berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, dalam Yakobus 1 ayat 19. Dengan mendengar, kita belajar memahami, kita belajar mengendalikan diri, bahkan kita memberi kesempatan Tuhan berbicara melalui orang lain. Kadang berkat Tuhan datang bukan dari suara kita, melainkan dari suara orang lain yang kita dengarkan. Yang kedua, mengakui kesalahan kalau memang salah. Salah satu bukti nyata kerendahan hati adalah keberanian untuk berkata, "Saya salah, maafkan saya." Itu kalimat sederhana tetapi sangat sulit diucapkan oleh orang yang hatinya penuh dengan gengsi atau kesombongan. Mengapa? Karena manusia sering ingin selalu terlihat benar, terlihat hebat atau tidak mau direndahkan. Tapi justru ketika kita mengakui kesalahan, kita sedang membiarkan kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menolak hati yang remuk, hati yang mengaku bersalah dan mau bertobat. Dalam Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mengaku salah bukan kelemahan, melainkan pintu berkat. Karena saat kita jujur, relasi dipulihkan, hati menjadi tenang, dan berkat Tuhan mengalir lewat kejujuran kita. Di dalam keluarga misalnya, berapa banyak pertengkaran berlarut-larut hanya karena masing-masing tidak mau mengaku salah. Padahal satu kata maaf bisa menyembuhkan luka bertahun-tahun. Jadi orang rendah hati bukan orang yang sempurna tanpa salah, melainkan orang yang berani mengakui salah dan belajar darinya. Yang ketiga, menghargai orang lain sekecil apapun perannya. Di dunia ini, banyak orang hanya menghormati yang besar, orang kaya, orang berpangkat, orang terkenal. Tapi orang yang rendah hati tahu bahwa semua orang berharga sekecil apapun perannya. Coba perhatikan tubuh manusia. Ada organ yang terlihat jelas, seperti tangan, kaki, mata, tapi ada organ yang tidak pernah terlihat, seperti jantung atau paru-paru. Tanpa organ yang tidak terlihat itu, tubuh kita tidak akan hidup. Begitu juga dengan hidup kita sehari-hari. Ada orang-orang kecil yang mungkin tidak kita sadari, tapi tanpa mereka hidup kita akan terasa berat. Yesus sendiri memberi teladan. Dia menghargai orang-orang kecil yang sering diremehkan masyarakat. Memungut cukai, wanita berdosa, anak-anak kecil, bahkan orang kusta yang dihindari semua orang. Dia mau duduk, berbicara, makan bersama mereka. Menghargai orang lain adalah bukti nyata kerendahan hati. Ketika kita belajar menghargai orang lain, kita sedang membuka pintu berkat berupa relasi yang sehat, kepercayaan yang lebih luas, bahkan pertolongan Tuhan yang bisa datang dari orang yang tidak pernah kita duga. Ingat, seringkali Tuhan menyelamatkan kita lewat tangan orang-orang yang kelihatannya kecil dan sederhana.
Yang keempat, selalu bersyukur karena sadar semua dari Tuhan. Rasa syukur adalah tanda hati yang rendah. Orang yang sombong akan berkata, ini hasil kerja keras saya, semua ini karena kepintaran saya. Tapi orang yang rendah hati akan berkata, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan sampai di titik ini. Mengapa bersyukur membuka pintu berkat? Karena ketika kita bersyukur, hati kita dijauhkan dari iri hati, kecewa, atau rasa tidak puas. Orang yang selalu bersyukur akan hidup dengan damai, penuh sukacita, dan lebih mudah melihat kebaikan Tuhan. Dan hati yang bersyukur membuat kita siap menerima berkat berikutnya. 1 Tesalonika 4 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan kata dalam segala hal. Artinya bahkan di saat susah pun, kita bisa tetap bersyukur, karena kita percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Coba renungkan, ada orang yang hidupnya sederhana tapi selalu bahagia karena bersyukur. Tapi ada juga orang yang serba cukup tapi selalu merasa kurang karena tidak pernah belajar bersyukur. Kerendahan hati membuat kita sadar bahwa semua, sekecil apapun, adalah anugerah. Nafas, kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan kesempatan mendengar firman Tuhan hari ini, itu semua berkat yang layak disyukuri. Ingat, rendah hati bukan membuat kita jatuh rendah, justru membuat Tuhan yang meninggikan kita pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami arti kerendahan hati. Kami sadar bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa apa-apa. Ampuni jika kami masih sering sombong, merasa mampu sendiri atau meremehkan orang lain. Ajarkan kami hati yang lembut, rendah di hadapan-Mu, dan biarlah hidup kami dipenuhi berkat dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan dari Quick Devotion hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu selalu update konten terbaru. Tuhan Yesus memberkati.